Mbak, di pembahasan barusan itu kan disebut-sebut bahwa ada yang namanya jenis kelamin biologis, ada jenis kelamin sosial. Banyak yang sering ketukar-tukar tentang ini, Mbak, sebenarnya. Jadi gender itu apa, Mbak, sebenarnya? Gender itu apakah merujuk ke jenis kelamin biologis atau sosial? Gender ini merujuk ke jenis kelamin sosial. Gimana tuh, Mbak, jenis kelamin sosial? Jenis kelamin sosial itu dia, kalau contohnya ya, seperti perempuan tugasnya masak, laki-laki tugasnya nyari nafkah gitu. Ini Super Bunda. Kekuatan Super Bunda apa? Banyak, bangun pagi, kerja, masak. Kalau ayah? Ayah cuma ngantor. Bunda udah ngantor masih kuat masak. Maaf ya, nggak pernah bantu. Harusnya kalau kamu bisa kerja, aku juga bisa masak. Jadi gender itu sederhananya peran, identitas, sifat, atau perilaku yang itu disematkan pada jenis kelamin tertentu. Tapi itu kan dikonstruksi oleh sosial. Masyarakat ya? Oleh masyarakat. Kenapa dibilang konstruksi? Karena itu berubah-ubah, bukan dari sononya gitu. Tandanya gitu, cirinya, karakternya gender ini kita bisa memperhatikan satu peranan atau satu sifat atau satu perilaku itu bisa berubah sesuai konteks tempat, konteks waktu, atau kelas sosial, misalnya gitu. Jadi kita bisa melihat tugas memasak itu diserahkan pada istri atau ibu, perempuan ya, pada perempuan. Tapi di saat yang bersamaan kita lihat bahwa laki-laki itu juga memasak di penjual nasi goreng gitu, di restoran, di hotel-hotel ya. Jadi ini satu tugas, satu peranan yang sebenarnya bisa dipertukarkan. Atau kita juga bisa melihat bagaimana perempuan kelas menengah itu lebih berterima tidak bekerja, tapi kalau kelas bawah kok rasanya mereka memang harus bekerja gitu. Jadi kalau ada perempuan sebaiknya tidak bekerja dan lain-lain, itu ya dalam konteks tertentu berterima, dalam konteks yang lain itu ternyata tidak mungkin untuk tidak dilakukan gitu. Nah, karakter gender itu dia akan berubah-ubah sesuai konteksnya ya. Ini kalau aku singkatin ya, kalau jenis kelamin biologis itu merujuk pada apa yang ada pada tubuh kita. Betul. Kalau gender ini merujuk ke jenis kelamin sosial. Yang disematkan kepada kita berdasarkan bentukan masyarakat. Betul. Gitu. Oh, kalau laki-laki, ini contoh gampangnya ya, Mbak, mungkin banyak nih diajarkan dari kecil nih. Kalau laki-laki itu nggak boleh nangis. Kalau perempuan harus main masak-masakan gitu-gitu. Yang pada akhirnya tumbuh berkembang, wah kalau laki-laki harus kuat gitu-gitu. Kalau perempuan harus perasa, harus ya gitulah, bisa mengayomi gitu-gitu. Itu dibentuk ya, bukan emang ya diciptakan begitu. Iya, gitu. itu dibentuk, dan istilahnya yang kamu bilang tadi, penyematan itu terhadap laki-laki dan perempuan itu istilahnya gendering atau pengenderan yang dilakukan sejak manusia itu baru lahir, bayi ya? Gitu. Sama kayak kalau perempuan harus dikasih anting, laki-laki tidak. Perempuan pakai rok, laki-laki pakai celana. Itu udah proses pengenderan, dan itu dilakukan dari ranah yang paling kecil, keluarga, sampai ke lembaga-lembaga lain yang lebih besar, seperti sekolah ya. Itu kan sistem pendidikan kita, lalu sistem politik, sistem hukum, agama, media, semuanya melakukan proses pengenderan itu. Sampai akhirnya kita nggak menyadari bahwa antara jenis kelamin sosial ini atau gender dengan jenis kelamin biologis ini adalah sesuatu yang berbeda gitu. Tidak kemudian hanya karena dia lahir sebagai laki-laki, punya penis, lalu dia berkewajiban untuk
mencari nafkah, harus kuat, tidak boleh menangis. Bukan begitu, itu harus dibedakan gitu. Ngomong-ngomong soal mana yang dibentuk dan mana yang emang pada dasarnya menjadi apa ya, ribet sih ngomongku. Ngebedain mana yang by design dan mana yang by default. Berarti gender itu bukan kodrat dong, Mbak? Bukan. Banyak yang bilang kalau ini sudah kodrat perempuan Betul. gitu-gitu, padahal yang disebut gender. Bener. Itulah, memang harus hati-hati. Perempuan dan laki-laki itu kan yang membedakan hanya pada aspek biologisnya saja ya. Itu kodrati itu sudah kodrati. ya. Kayak misal perempuan punya vagina, laki-laki penis. Perempuan punya rahim, laki-laki tidak punya. Perempuan haid, laki-laki tidak. Perempuan bisa hamil dan melahirkan, laki-laki tidak. Laki-laki punya jakun, perempuan tidak. Perempuan punya payudara dan bisa mengeluarkan air susu, laki-laki tidak gitu. Nah, tapi di sini kan perlu kita lihat, kok meskipun perempuan itu bisa mengeluarkan air susu, peran penyusuan itu tidak eksklusif milik perempuan. Penyusuan itu kan itu kerja sosial yang bisa dilakukan perempuan dan laki-laki gitu. Jadi misalnya ya, kalau sekarang sih gampang, ASI bisa diperah, ditaruh di botol, bisa dipumping, dipompa. Lalu laki-laki yang ngasih itu ke bayi, itu kan juga peran penyusuan gitu. Dan itu bukan membantu, itu adalah tugas yang dilakukan bersama antara suami, istri, ayah dan Emang ibu. sudah seharusnya ya Mengasuh. Iya, udah seharusnya. Karena anak kan bikin berdua. Betul loh, betul. Nah itu jadi jangan dicampur adukan antara yang biologis dengan peranan gender itu, sehingga itu kayak nggak ada batasnya. Padahal itu jelas, garis batasnya itu jelas. Yang kodrati itu nggak bisa diubah-ubah ya, udah emang kayak gitu. Udah dari sononya gitu. Gender selalu bisa dong. Bener. Karena dia emang by design. Pertanyaan yang paling dasar, kenapa ya kok didesain begitu ya, Mbak? Kok kenapa perlu ada gendering? Oh, perlu ada gendering itu gitu ya. Iya, ini problemnya itu kan begini. Pembedaan antara laki-laki dan perempuan itu kemudian ada, aku juga belibet. Ini nggak ada soalnya nih tadi. Iya. Kamu sorry, pertanyaannya barusan apa? Kenapa konstruksi gender ada lah gitu? Kenapa gendering itu ada? Kenapa gendering itu ada? Kecurigaanku sih itu kan untuk melanggengkan relasi kuasa yang timpang itu antara laki-laki dan perempuan. Berarti ada kepentingan ya di balik itu. Iya betul, kepentingan kaum patriark itulah. Makanya terus memunculkan feminisme ya. Oke. Betul. Ngomong-ngomong feminisme barusan, di gender berarti ada yang namanya ketimpangan ya, Mbak? Iya, ketika ada. Dia didesain untuk mendominasi pihak tertentu atau kelompok gender tertentu, berarti ada ketimpangan ya. Nah, kenapa ketimpangan itu bisa ada, Mbak? Itu munculnya kan karena relasi kuasa yang tidak sama. Ketika misalnya laki-laki itu diunggulkan, sementara perempuan dilemahkan, tentu saja relasi yang terjadi ini kan bukan relasi yang mitra tadi ya, tapi justru relasi yang satu mendominasi, yang satu didominasi, yang satu menguasai, yang satu dikuasai, yang satu mengontrol, yang satu dikontrol, gitu. Yang satu mengatur, yang satu diatur. Betul. Nah itu yang membuat relasi ini menjadi timpang, gitu. Dan itu yang problem. Itu problem yang coba ditunjuk dan coba diselesaikan sama feminisme, gitu. Berarti di balik itu sebenarnya ada satu pihak yang diuntungkan, betul. Ada satu pihak yang dirugikan. Betul. Kenapa itu disebut tidak adil? Makanya kan begitu. Iya, betul. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, nah untuk menghadapi ketimpangan itu
kita kan tadi ngomong feminisme, mewujudkan kesetaraan. Kesetaraan gender itu wujudnya apa sih Mbak? Sederhananya itu. Sederhananya ya tadi, laki-laki dan perempuan bisa berdiri sama tinggi gitu ya, saling punya akses terhadap kesejahteraan, saling bisa merasakan manfaat dari satu, apakah itu kebijakan, apakah itu fatwa kalau di agama, apakah itu satu aturan, manfaat itu bisa dirasakan, lalu sama-sama bisa berpartisipasi gitu, dan sama-sama bisa mengontrol juga gitu. Kalau apa namanya yang dipahami orang kan, oh mewujudkan kesetaraan gender itu dengan hak yang sama, memberikan hak yang sama kayak gitu-gitu ya Mbak? Iya, tapi ini agak berbeda ya. Memberikan hak yang sama itu dalam konteks tertentu tidak selalu itu yang dibutuhkan oleh, misalnya oleh perempuan gitu ya, karena kita juga harus memperhitungkan kondisi khas yang dimiliki oleh perempuan. Jadi misalnya nih, karena perempuan ini mengalami menstruasi, maka perempuan ini dia secara kebutuhan terhadap air gitu ya, akses terhadap kamar mandi itu jadi lebih butuh. Oke. Misal kalau di publik, misalnya toilet untuk laki-laki jumlahnya 3, bisa jadi perempuan butuh lebih banyak. Karena memang punya kondisi. Karena punya kondisi khas. Sama seperti ruang laktasi, perempuan itu ya punya kebutuhan untuk menyusui atau memompa ASI, yang itu nggak dimiliki sama laki-laki, tapi ruang itu harus ada. Nah, kalau misalnya kita hanya pakai perlakuan yang sama, perempuan nggak bisa dapat itu, karena laki-laki nggak butuh ruang laktasi. Jadi kebutuhan khas itu juga harus dipertimbangkan gitu. Terus 2 pertanyaan terakhir nih Mbak. Kenapa mewujudkan kesetaraan gender itu perlu dan penting untuk diperjuangkan ya? Dan bagaimana cara paling mudah untuk mewujudkan itu Mbak? Bagiku ya Gil, memperjuangkan keadilan gender itu sama dengan memperjuangkan kemanusiaan. Gitu. Kalau kita kan di Indonesia nih ada Pancasila ya, sila kelima itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial itu nggak akan pernah dicapai tanpa adanya keadilan gender. Gitu. Sebaliknya, keadilan gender juga tidak akan pernah dicapai ketika keadilan-keadilan yang lain itu juga belum dicapai. Dan ini sama sebenarnya, perjuangan ini sama dengan kelompok-kelompok yang lain, seperti keadilan bagi kelompok difabel, keadilan bagi suku minoritas, bagi kelas pekerja ya, bagi kelas pekerja, betul. Terus bagi penganut agama minoritas gitu. Ini sebenarnya perjuangan yang bareng-bareng untuk mencapai keadilan sosial itu. Jadi kalau ini dibilang memperjuangkan keadilan gender hanya urusan perempuan, bagiku tidak. Ini adalah memperjuangkan kemanusiaan itu sendiri gitu. Makanya penting. Bagaimana cara mewujudkannya yang paling mudah? Yang paling mudah ya, menurutku itu ada 3. Nah, pertama, bertanya. Kedua itu sorry kok aku lupa. Pertama bertanya, kedua bercerita, ketiga mendengar. Meskipun ini tidak berurutan 1, 2, 3 gini ya Gil. Tapi 3 itu ya yang penting ya. 3 itu yang penting menurutku. Dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan bertanya itu kita bisa tahu kebutuhan dari seseorang itu. Misal kayak kamu ke istri gitu, kan perlu tanya dulu, perlu dapat konsen dulu untuk persetujuan untuk melakukan sesuatu misalnya. Menurutmu atau gimana gitu-gitu. Betul. Dan dari bertanya itu kita ngasih ruang untuk bersuara, ya kan. Terus kita ngasih dia juga melibatkan, ada keterlibatan perempuan gitu. Nah, bercerita ini juga jadi penting. Yang kedua ya, bercerita. Kalau bagi perempuan ya, Gil, ini jadi penting karena kita punya kondisi khas
secara biologis maupun secara sosial yang itu bisa jadi sulit sekali dipahami sama laki-laki. Kayak laki-laki nggak bisa memahami gimana rasanya menstruasi, gimana rasanya hamil. Nah, dengan aktif bercerita itu kan diharapkan empati tumbuh. Jadi bisa lebih memahami ya. Betul. Laki-laki. Sebaliknya ya laki-laki. Apa sih yang dirasakan laki-laki ketika masyarakat itu menekan dia untuk menjadi kuat, untuk kuat secara keras, ekonomi, gitu-gitu. harus kerja, harus gini. Apa yang dirasakan? Nah, itu juga bisa saling gitu, untuk saling memahami dan tumbuh empati. Yang terakhir mendengar. Jadi bertanya dan bercerita ini prasyaratnya ya mendengar. Ada pihak yang harus mendengar ya. Betul. Nggak mungkin empati tumbuh kalau dia nggak mau mendengar. Oke. Jadi aku 3 itu aja deh. Bukan yang gede-gede kayak kamu tadi bilang demo. Harus demo memperjuangkan undang-undang tertentu. Betul. Yang bisa jadi itu juga benar ya dalam konteks yang lebih besar. Iya, dalam konteks yang lebih besar. Tapi untuk yang sederhana di relasi yang personal, itu ya yang bisa itu dilakukan. yang bisa dilakukan. Oke, makasih Mbak. Pertanyaan-pertanyaan tadi mungkin belum lengkap dan ya jelas pasti ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman punya ya. Itu bisa nanti ditanyakan ke Mbak Iva atau ke teman-teman Dapur Kultur yang lain. Boleh. Kalau ada teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut, bisa baca buku apa nih Mbak yang ada di Dapur Kultur? Aku bawa beberapa. Ini semua ada di dapur ya. Ini Feminis Manifesto dari Chimamanda Adichie. Ngozi Adichie. Susah banget ya Mbak. Ngozi Adichie. Ya, ini buku tipis banget. Ini ngasih kita gambaran tentang gender dan feminisme secara sederhana. Terus ini Mansur Faki, analisis gender dan transformasi sosial. Ini juga sederhana dan biasanya dipakai untuk pembelajar awal tentang gender. Ini juga sederhana semua, ini dua-duanya nih bukunya Kamla Basin. Ada memahami gender, ada menggugat patriarki. Ini dua-duanya bentuknya ya? Ini bentuknya kayak pertanyaan lalu jawaban gitu. Ya kayak obrolan kita gitu ya. Ini fokus di patriarki, ini fokus tentang gender. Nah, ini ini feminisme Islam yang tadi feminisme banyak disebut. Islam ini Etin Anwar. Ditulis sama Prof. Etin Anwar. Ini genealogi feminisme Islam di Indonesia dari sebelum kemerdekaan sampai hari ini. Jadi kalau mau lihat perkembangan feminisme Islam di Indonesia bisa baca ini. Ini lebih kompleks. Untuk belajar ini juga ya, sejarah gerakannya juga gitu-gitu. Betul. Di Indonesia tuh kayak gimana? Sebenarnya banyak lagi sih, tapi nggak dibawa. Terima kasih sudah berbagi Mbak. Sama-sama. Sudah maghrib dan takut diturut-turuti nanti. Iya betul. Jadi kita akhiri saja. Malam Jumat pula gitu. Iya, aku baru nyadar. Ini kayaknya bilangnya mau 15 menit ya. Ya editannya